never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024 Ed 1. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi pada Mayap Accounting, yaitu merupakan soal UDW abadi, soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Kita masuk dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada faktur, yaitu nama kop di atas ada PT Gunung Kawi. Berarti ini merupakan faktur pembelian tanggal 2 Desember tahun 2022 dengan nomor faktur F011. Banyaknya barang yang dibeli yaitu untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Seluruhnya yaitu sebesar Rp142.500.000. Dan ada freight paid atau biaya angkut sebesar Rp1 juta. Lalu total seluruh account payable-nya yaitu sebesar Rp159.175.000. Dari transaksi ini, karena dokumen transaksi nomor 1 ini merupakan pembelian, maka kita catat di dalam Mayap Accounting. Setelah masuk ke dalam Common Center, kita pilih Purchase, lalu kita pilih Enter Purchase. Karena baru pertama tax inklusif kita nonaktifkan, lalu nama supplier kita pilih sesuai dengan di soal, yaitu PT Gunung Kawi, maka kita pilih PT Gunung Kawi. Lalu untuk layoutnya ini juga masih berupa jasa atau service, maka kita ganti. Jadi apabila pertama kali kita melakukan transaksi, layout ini masih berbentuk service atau jasa, maka kita ganti menjadi dalam bentuk penjualan atau item. Maka kita pilih layout, lalu kita pilih item, lalu kita klik OK. Nah, kita lanjut. Bentuknya sudah berubah. Jangan lupa tanggal kita. Nomor bukti kita isi yaitu F011. Tanggal transaksi kita rubah menjadi tanggal 2 Desember tahun 2022 sesuai dengan di soal. Lalu banyaknya item yang dibeli untuk kulkas Panasonic yaitu 20. Kita pilih kulkas Panasonic ya use item dengan harga per unit sesuai dengan di soal yaitu Rp4.500.000. Totalnya sebesar Rp90 juta. Lalu untuk kulkas Toshiba yaitu 15 unit. Kita pilih kulkas Toshiba dengan harga per unit yaitu Rp3.500.000. Dan jumlah total untuk pembelian kulkas Toshiba sebesar Rp52.500.000. Di sini ada PPN sebesar 11%. 11% yaitu Rp15.675.000 sesuai dengan di soal. Subtotalnya Rp142.500.000 sesuai dengan di soal. Lalu ada freight paid sebesar Rp1 juta, maka kita
isikan 1 juta rupiah. Untuk fragment yaitu tidak kena pajak. Setelah selesai, kita Ctrl R dan bisa dilihat di sini account payable di sebelah kredit, lalu merchandise inventory, PPN income dan fragment ada di sebelah debit. Lalu apabila sudah sesuai, kita klik OK. Dan jangan lupa kita record. Kita masuk dokumen berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 2, ada voucher kas kecil. Di sini ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp700.000, dibayar kepada toko Gramedia dengan nomor voucher V121 tanggal 4 Desember tahun 2022. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting, yaitu di dalam Command Center ini kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Untuk pertama, tax inklusif kita nonaktifkan. Ini merupakan cash in bank. Sedangkan di soal voucher kas kecil, maka kita ganti menjadi petty cash. Lalu nomor cek kita ganti di sini sesuai dengan bukti transaksinya, yaitu V121. Tanggal transaksi kita isi tanggal 4 Desember tahun 2022 dengan total jumlahnya sebesar Rp700.000. Lalu memo kita isi yaitu pembelian perlengkapan kantor. Di sini dibayar kepada PT Gramedia. Di sini dibayar kepada toko Gramedia, maka kita isikan toko Gramedia. Lalu untuk pembelian perlengkapan kantor yaitu store supplies, maka kita isikan store supplies dengan nomor akun 1, use account, dengan total jumlahnya Rp700.000. Kita lihat Ctrl R untuk transaksinya. Cash in bank di sebelah kredit dan store supplies di sebelah debit masing-masing sebesar Rp700.000. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu jangan lupa kita record. Selesai, kita cancel. Berikutnya kita masuk ke dalam dokumen transaksi yang ketiga, ada faktur pembelian. Faktur pembelian ini dibeli barang kepada PT Bromo Asri tanggal 5 Desember dengan nomor faktur 217, yaitu banyaknya item yang dibeli untuk kulkas Panasonic 25 unit dan kulkas Toshiba 25 unit. Dari dokumen transaksi ini, kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center ini, kita pilih Purchase. Lalu kita pilih Enter Purchase. Nama supplier kita isi sesuai dengan di soal, yaitu PT Bromo Asri. Kita pilih Use Supplier. Nomor bukti kita isi yaitu 217 sesuai dengan di soal, tanggal transaksi tanggal 5 Desember. Maka kita isi tanggal 5 Desember. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 25 unit untuk kulkas Panasonic, maka kita pilih kulkas Panasonic 25 unit dengan harga per unit Rp4.500.000 dan totalnya Rp112.500.000. Lalu kita masuk yang kedua yaitu 20 unit untuk item number yaitu kulkas Toshiba. Kita use item.
dengan harga per unit 3.500.000 dan totalnya 70 juta rupiah. Ada PPN sebesar 11%, yaitu 20.075.000 rupiah, sudah sesuai. Kita lihat di sini tidak ada biaya angkut, maka kita coba lihat dengan Ctrl R transaksinya. Account payable di sebelah kredit, merchandise inventory di debit, dan PPN income. Ini sudah sesuai, maka kita klik OK. Lalu jangan lupa kita record. Selesai, kita cancel. Kita masuk dokumen berikutnya tanggal 8 Desember, yaitu dokumen transaksi nomor 4. Ada faktur pembelian dibeli barang kepada PT Jaya Putra. Banyaknya barang yang dibeli yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba, masing-masing 15 unit dan 10 unit. Tanggal 8 Desember dengan nomor faktur 324. Dari dokumen ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu Enter Purchase. Nama supplier kita pilih sesuai dengan di soal, yaitu PT Jaya Putra. Use supplier. Purchase kita isi nomor dokumen yaitu 324 dengan tanggal transaksi tanggal 8 Desember. Maka kita isikan 8 Desember. Banyaknya barang yang dibeli untuk kulkas Panasonic 15 unit. Maka kita pilih kulkas Panasonic, use item. Dengan harga per unit 4.500.000 dan totalnya 67.500.000 rupiah. Lalu untuk yang kedua 10 unit untuk kulkas Toshiba, use item. Dengan harga per unit 3.500.000 dan totalnya yaitu 35 juta rupiah. Kita lihat di soal ada freight paid sebesar 1.250.000 rupiah. Maka kita isikan freight paid yaitu 1.250.000 rupiah. Dan total seluruhnya balance due sebesar 105.025.000 rupiah sesuai dengan di soal. Setelah selesai, lalu kita record. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 5. Ada nota kredit. Di sini NK1 tanggal 10 Desember. PT Jaya Putra. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Jaya Putra. Ternyata ada barang yang tidak sesuai. Maka kita retur. Retur di sini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu Enter Purchase. Supplier kita isikan sesuai dengan di soal, yaitu PT Jaya Putra, use supplier. Nomor dokumen kita isikan yaitu NK1. Tanggal transaksinya tanggal 10 Desember kita isikan. Karena di sini merupakan retur, yaitu maka kita beri tanda min. Untuk kulkas Panasonic 1 unit maka min 1. Kita pilih kulkas Panasonic, use item. Lalu dengan harga per unit 4.500.000 rupiah, maka totalnya 4.500.000 rupiah. Lalu untuk kulkas Toshiba yaitu 2 unit maka kita pilih min 2. Untuk kulkas Toshiba, use item dengan harga per unit 3.500.000, maka totalnya sebesar 7 juta rupiah. Kita lihat di sini, subtotal 11.500.000 rupiah sesuai dengan di soal. Lalu jumlahnya 12.765.000 rupiah. Kita lihat Ctrl R. Account payable di debit, merchandise inventory di sebelah kredit dengan PPN income. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record.
Untuk retur pembelian ini, kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu dengan cara register. Jadi jangan ditutup dahulu di dalam purchase ini. Kita pilih register, lalu kita pilih return and debit. Di sini ada PT Jaya Putra. Lalu kita pilih apply to purchase. Nomor dokumen kita isi sesuai dengan di soal, yaitu NK1. Tanggalnya tanggal 10 Desember tahun 2022. Dan yang kita klik ya atau kita pilih di sini transaksi atas pembelian tanggal 8 Desember. Jadi kita pilih tanggal 8 Desember lalu kita tap. Sehingga akan muncul out of balance-nya menjadi 0. Lalu jangan lupa kita record. Setelah kita record, kita close, lalu bisa kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi pada MyYob Accounting, yaitu dokumen transaksi 1 sampai dengan dokumen transaksi 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.